Oke, selamat datang semua di podcast Bumi Bicara. Yang mana podcast kali ini kita bakal mengupas isu-isu lingkungan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama itu hukum, sosial, dan ekonomi. Dan tentu saja kita membahas isu-isu kali ini bersama suara-suara warga. Yang di sebelah kiri saya ada Dias, sebelah kanan saya ada Muhammad Najib. Boleh diperkenalkan dulu, Mas? Ya, mungkin saya perkenalkan ulang ya. Selamat sore semuanya. Di sini gue seneng banget bisa hadir dan ngobrol bareng soal topik penting ini. Oke teman-teman, mari kita ke pertanyaan pertama. Banyak orang menganggap perubahan iklim itu urusan cuaca ataupun teknologi. Tapi di dokumen maupun makalah yang kita pelajari, ternyata ini juga soal hak konstitusional. Nah, pendapat dari kalian berdua itu bagaimana sih? Oke, betul, ini hal yang penting banget nih. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi, jika ada krisis iklim dan negara nggak serius menangani, kita itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional kita. Dan jangan lupa, ada juga pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Kalau lingkungan kita rusak, kebijakan yang salah satu pembiaran itu bertentangan dengan amanat konstitusi. Berarti perubahan iklim ini bukan cuma tantangan dari teknisnya aja ya, tapi juga soal tanggung jawab hukum negara terhadap rakyat-rakyatnya berarti. Betul, persis. Negara tuh punya obligation to project, yaitu kewajiban melindungi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Apa aja sih kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam upaya pengendalian perubahan iklim di negara kita ini? Yang pertama dari Mas Dias boleh? Ada beberapa ya. Pertama itu ada RAN-GRK alias Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Ini tuh semacam cetak biru untuk menurunkan emisi dari sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Nah, kalau menurut Mas Najib sendiri itu bagaimana? Menurut saya itu ada dokumen NDC, National Determined Contribution. Ini adalah komitmen kita ke dunia internasional dalam menurunkan emisi, terutama setelah ikut Paris Agreement tahun 2015 kemarin. Tapi masalahnya gini mas, implementasinya itu masih banyak tantangan. Misalnya koordinasi antar lembaga yang tumpang tindih, lalu kurangnya pendanaan hingga inkonsistensi antara pusat dan daerah. Berarti meskipun kebijakan sudah ada, banyak yang belum optimal ya. Nah, bagaimana nih kalau pendapat dari Mas Najib sendiri? Iya, salah satu kritik dalam dokumen yang kita bahas juga menyebutkan bahwa kebijakan masih top and down, masyarakat terutama terdampak langsung jarang dilibatkan dalam proses pemasaran kebijakannya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling menyentuh nih. Keadaan iklim. Apa sih artinya dalam konteks Indonesia? Oke. Menurut Mas Najib sendiri nih bagaimana nih? Menurut saya, keadilan iklim berarti bahwa badan dari dampak perubahan iklim yang tidak boleh hanya ditangkap oleh masyarakat kecil. Padahal kelompok ini justru paling sedikit kontribusinya terhadap krisis iklim, tapi dampaknya paling mereka rasakan. Saya izin nambahkan ya. Contohnya itu masyarakat pesisir yang kehilangan rumah karena abrasi. Lalu contoh kedua itu ada petani yang gagal panen karena kekeringan. Dan dalam beberapa kasus, proyek-proyek mitigasi malah menggusur masyarakat adat dari hutan mereka. Ironis banget berarti itu ya Mas ya? Ironis banget. Orang yang menjaga hutan justru malah dikorbankan. Betul. Makanya penting banget ada pendekatan berbasis hak dalam kebijakan. Masyarakat harus menjadi subjek, bukan objek. Dan itu termasuk transparansi. Mereka harus tahu rencana kebijakan, dampaknya, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalau enggak, negara itu bisa dianggap melanggar hak-hak sipil dan politik juga. Nah, berarti negara itu bisa dianggap melanggar hak-hak dari sipil juga tersebut tuh Mas dengan adanya pelanggaran tersebut. Betul. Oke, kita lanjut nih ke segmen berikutnya nih. Oke, siap mas. Kan sering kali nih adanya konflik antara proyek pembangunan dan perlindungan lingkungan. Menurut kalian berdua nih, apa pendapat kalian tentang adanya konflik antar proyek pembangunan ini nih? Oke. Boleh dari Mas Dias atau Mas Najib dulu? Mas itu kali ya? Atau saya duluan? Silakan. Saya duluan aja ya? Yes. Oke, saya duluan aja ya. Menurut saya ini konflik klasik mas. Karena di satu sisi ini negara ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain justru proyek seperti tambang, PLTU, dan perkebunan skala besar justru memperparah emisi dan merusak lingkungan. Hal ini sering terjadi tanpa mempertimbangkan AMDAL atau yang disebut juga analisis mengenai dampak lingkungan yang memadai.
Padahal pasal 33 ayat 4 UUD 1945 itu sudah tegas menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Jadi jelas, perkembangan itu harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tapi kan kalau yang kita lihat nih realitanya, Iya. masyarakat kadang cuma jadi korban nih. Betul. Dengan adanya konflik-konflik tersebut. Bagaimana pendapat kalian semua ini nih? Benar, hak mereka atas informasi dan partisipasi seringkali diabaikan. Oke, sekarang kita bicara tentang peran anak muda nih. Oke. Menurut kalian nih sejauh mana sih generasi muda bisa terlibat dalam lingkungan atau perubahan iklim maupun konflik antar proyek yang tadi kita bahas tuh? Oke. Sejauh mana nih? Oke, saya duluan ya. Iya? Anak muda itu kunci, Mas. Karena mereka itu paling berdampak krisis iklim ke depan. Kita lihat sekarang aja ya, makin banyak gerakan lingkungan berbasis generasi muda seperti Fridays for Future, Extinction Rebellion Indonesia dan sebagainya. Banyak berarti ya Mas? Banyak, Mas. Dan ada juga secara hukum, mereka punya hak untuk memperjuangkan masa depan yang layak. Ini sejalan dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Krisis iklim adalah bentuk kekerasan struktural terhadap masa depan. Mereka juga tidak segera ditangani. Nah, kalau saya simpulkan berarti ini partisipasi generasi muda itu bukan bonus ya, tapi kebutuhan dari setiap anak muda yang ada di Indonesia ini. Begitu berarti ya Mas? Iya betul, justru mereka itu harus diposisikan sebagai penggerak utama, Mas. Oke, berarti kita lanjut berbicara tentang pendidikan nih. Seberapa penting sih pendidikan lingkungan dalam konteks ini kepada generasi muda yang mana masih ada di bangku dasar, bangku sekolah menengah maupun sekolah pertama ya? Bagaimana pendapatnya nih? Mungkin dari Mas Najib atau Mas Dias? Saya izin jawab boleh? Oke, boleh. Menurut saya sangat penting. Tanpa pemahaman, kita nggak bisa berharap masyarakat akan peduli. Pendidikan adalah kunci perubahan perilaku baik di tingkat individu maupun kolektif. Dan seperti yang tadi Mas Najib sudah sebutkan, ini sebenarnya nyambung ke pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti ini kalau saya simpulkan berarti juga ini sebagai investasi panjang gitu ya? Betul. Ya. Karena kecerdasan bangsa itu juga harus mencakup kesadaran ekologi. Pendidikan kita juga harus diintegrasikan isu lingkungan sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Oke, kali ini kita bahas dari sudut pandang kalian terhadap pemerintahan daerah nih. Gimana sih yang seharusnya peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani pengendalian maupun perubahan iklim ini nih? Bagaimana pendapat kalian nih? Boleh dari Mas Dias atau Mas Najib dulu? Makasih Saya boleh. Ya. Menurut saya, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk membuat kebijakan sendiri. Tapi itu juga menimbulkan tantangannya. Kayak ada yang progresif, tapi banyak juga yang masih primisif terhadap perusahaan lingkungan. Saya lanjut ya. Makanya penting itu ada harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat itu harus memastikan bahwa perda-perda mendukung pengendalian iklim dan tidak bertentangan dengan prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan. Apa dasar hukumnya, Mas? Ada beberapa, salah satunya itu pasal 18 ayat 6 UUD 1945 yang berbunyi pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan ekonomi daerah dan tugas pembantuan. Tapi harus diingat, otonomi bukan berarti bebas merusak, tapi Betul. harus sebagai jalan dengan konstitusi. Berarti yang bisa saya simpulkan untuk pemerintahan daerah ini tidak diharuskan, tapi hanya berhak ya berarti ya. Iya betul. Oke, kali ini kita bicara dari sisi pendidikan. Oke. Menurut kalian berdua nih, seberapa penting sih pendidikan lingkungan dalam konteks isu kali ini? Saya izin jawab ya. Oke, boleh. Sangat Boleh, penting. Itu menurut saya sangat penting. Tanpa pemahaman kita nggak bisa berharap pada masyarakat yang akan peduli. Pendidikan adalah kunci perubahan perilaku baik di tingkat individu maupun kolektif. Dan seperti yang tadi Mas Najib sudah sebutkan ya, ini tuh nyambung ke pasal 31 ayat 3 UUD 1945.
di mana pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan bangsa itu juga harus mencakup kesadaran ekologi. Pendidikan kita harus integrasikan isu lingkungan juga sejak dari SD sampai mereka perguruan tinggi. Nah, berarti ini tuh sama aja kayak investasi jangka panjang berarti. Oh iya betul mas, betul. Tanpa pendidikan lingkungan kesadaran konstitusional terhadap hak lingkungan itu sulit tumbuh, mas. Nah, kita bahas sekarang dari soal penegakan hukumnya nih. Iya, boleh. Kenapa sih banyak banget nih pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan yang tidak benar-benar dihukum, yang mana jelas di lapangan kita melihat nih para pelaku tersebut masih bebas berkeliaran nih. Gimana pendapat dari Mas Dias atau Mas Najib? Mau siapa dulu nih? Mungkin Mas Najib dulu deh. Oke, boleh. Mungkin menurut saya karena lemahnya aparat penegak hukum, tumpang tindih regulasi, serta investasi kepentingan, banyak kasus besar yang mentok karena kompromi politik atau ekonomi. Oke. Lanjut ini ya, kita lanjut dari Mas Najib ya. Ditambah juga ada itu, masyarakat korban itu sedang tidak tahu jalur hukum yang bisa ditempuh. Padahal dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar disebut 45 disebutkan setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Nah, berarti seharusnya ini kita dari pemerintahan ini seharusnya lebih tegas lagi gitu ya untuk para pelaku-pelaku yang mencemarkan lingkungan tersebut berarti ya. Betul. Terlebih untuk aparat penegak hukumnya. Betul. Baik. Nah, sekarang kita bahas dari segi korporasinya nih. Menurut kalian berdua nih, seberapa besar sih kontribusi korporasi terhadap krisis iklim yang terjadi nih di negara kita? Mulai dari Mas Dias. Besar sekali mas ya, karena itu di beberapa riset itu menyebutkan bahwa lebih dari 70% emisi global itu disumbang oleh perusahaan besar, terutama di sektor energi, fosil, tambang, dan agribisnis. Dan sayangnya, regulasi kita ini masih terlalu lemah untuk menuntut tanggung jawab mereka secara hukum dan finansial. Perlu perbaikan instrumen hukum korporasi agar lebih progresif, Mas. Oke, nah kita beralih ke peran media nih dalam mengawasi kebijakan iklim. Bagus. Gimana sih dengan peran media dalam isu ini? Yang mana tuh saya ingin menanyakan bagaimana sih perannya nih dalam krisis iklim yang ada di negara kita ini nih? Perannya? Oke, menurut dari saya mas ya. Oke, boleh. Media itu punya peran vital. Mereka itu bisa membuka kasus, membentuk opini publik, dan memberi tekanan ke pemerintah. Tapi media juga harus independen dan berpihak pada kebenaran. Oke. Dalam konsep konstitusi juga kebebasan pers dilindungi oleh pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dan pendapatnya. Nah, berarti peran media ini seharusnya bisa meng-up berita-berita nih ya yang mana terjadi adanya pencemaran iklim atau pencemaran lingkungan gitu berarti ya Mas. Betul. Tapi harus mengungkap kebenaran juga ya. Iya. Oke, kita beralih ke arah politik iklim Indonesia nih. Bagus. Nah, kalau kita lihat tren politik nasional, seberapa besar sih perhatian pemerintah terhadap perubahan iklim ini nih? Nah, boleh dari Mas Najib dulu nih, mungkin? Menurut saya itu ada kemajuan di tingkat komitmen. Tapi belum cukup, Mas. Dalam implementasi itu belum cukup. Isu iklim ini masih belum jadi isu utama dalam politik elektoral. Oke, selanjutnya idealnya itu setiap capres, caleg, bahkan kepala daerah harus punya program iklim yang jelas, terukur dan berpihak pada keadilan. Nah, berarti kalau yang saya tangkap ini seharusnya nih para caleg, para capres maupun para calon-calon yang memimpin di dalam kabinet itu seharusnya punya struktur gitu ya untuk perubahan iklim yang terjadi di negara kita ini berarti ya. Iya, tapi juga yang jelas itu harus terukur dan berpihak pada keadilan. Ya. Oke, kita lanjut ke tantangan pembiayaan iklim nih. Oke. Masalah pembiayaan ini kan juga sangat krusial ya. Betul. Dari mana seharusnya dana penanganan krisis iklim ini datang untuk menangani jadi dari mana sih dana yang kita dapatkan itu dari mana untuk menangani setiap kasus-kasus seperti adanya krisis iklim ataupun proyek-proyek yang melakukan pencemaran lingkungan. Dari mana dananya gitu, Mas?
Oke. Mulai dari saya dulu ya? Iya boleh. Atau malah lanjut dulu? Oh, Silakan. saya dulu ya? Oke, kalau dari saya itu selain dari APBN dan hibah internasional, Indonesia itu bisa memperluas instrumen ekonomi hijau seperti carbon trading, green bonds, dan pajak karbon gitu mas. Tapi perlu mekanismenya mas. Akuntabilitas yang kuat itu berfungsi agar dana itu tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai ke masyarakat yang terdampak mas. Nah berarti itu bukan hanya dari APBN saja berarti. Betul. Berarti ada dari carbon trading, green bonds dan pajak karbon. Betul. Yang digaris besarkan oleh Mas Najib sendiri itu harus adanya mekanisme akuntabilitas berarti ya. Iya betul. Nah, kita lanjut nih ke mitigasi dan adaptasi nih. Kalau menurut kalian berdua, mana sih yang lebih penting nih antara mitigasi atau adaptasi dalam kita menangani krisis iklim ini? Kalau menurut saya sendiri, dua-duanya sangat penting mas. Mitigasi itu penting untuk mengurangi penyebab perubahan iklim mas. Tapi adaptasi juga penting untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya mas ya. Contoh adaptasi itu ada pembangunan tanggul, sistem pertanian tahan kekeringan, dan relokasi warga pesisir. Tapi jangan sampai adaptasi dijadikan alasan untuk terus merusak. Nah, berarti kalau yang bisa saya simpulkan kedua kata tersebut atau kedua apa sih sebutannya ya? Itu berarti kedua dari mitigasi dan adaptasi ini tuh berarti sama pentingnya berarti ya Mas? Sama pentingnya. Asalkan dijalankan dengan secara berbarengan gitu ya. Betul. Oke. Sekarang kita lanjut ke lingkungan digital dan aktivisme online nih. Oke. Sekarang kan banyak nih gerakan lingkungan yang berbasiskan online. Menurut kalian berdua, apa efektif gerakan-gerakan tersebut yang dilakukan secara online? Gimana nih pendapatnya dari Mas Dias mungkin? Saya duluan ya. Menurut saya itu sangat penting ya mas ya. Media sosial itu juga membuat advokasi dan bisa menjangkau lebih banyak orang dan mendorong gerakan massa. Tapi menurut saya juga perlu hati-hati mas terhadap Disinformasi. Aktivitas online harus dibarengi dengan literasi digital dan data yang akurat mas. Nah berarti kalau bisa saya simpulkan ini, gerakan online tersebut itu sangat efektif ya. Betul. Sangat efektif. Namun harus berbarengan dengan pengawasannya lah Ya, mungkin lah ya. Iya betul. Iya. Nah kita lanjut nih ke perlindungan terhadap pembelaan lingkungan nih. Kan banyak aktivis lingkungan ini yang masih sering mendapatkan diskriminasi. Nah, bagaimana sih komentar dari kalian berdua nih terhadap aktivis lingkungan yang masih sering didiskriminasi oleh warga negara maupun dari buzzer-buzzer pemerintahan lah kita bisa sebutnya lah itu. Mungkin dari Mas Najib atau Miris sih mas. Mas Najib ya? Oke. Itu menurut saya miris. Padahal mereka juga menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapatnya kan mas. Betul. Iya, betul. Kan tertulis tuh dalam pasal 28E ayat 3 yang disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya negara itu juga harus melindungi pembela lingkungan, bukan malah mengintimidasi atau memenjarakan mereka gitu mas. Nah berarti seharusnya nih para aktif lingkungan ini tuh seharusnya didukung ya oleh Betul. negara, Harusnya didukung, Mas. Bukannya malah didiskriminasi. Iya. Betul. Berarti yang bisa saya simpulkan dari komentar kalian berdua ini, negara masih belum melek lah akan banyaknya aktivis lingkungan yang Iya, didiskriminasi betul. ya. Betul. Masih banyak masyarakat yang harus dikasih pendidikan akan peduli lingkungan yang baik ya. Yang baik gitu ya. Oke, kita masuk ke peran dari kampus nih terhadap kebijakan iklim di pendidikan tinggi. Oke. Gimana sih peran kampus dan perguruan tinggi terhadap krisis iklim ini? Mungkin Oke. dari Dari saya dulu kali ya. Mas Dias ya, boleh? Oke, dari saya duluan ya. Tapi sebelum saya mulai saya minum kopi dulu mas. Oh iya boleh Mas, maaf, Boleh, Mas, ya? boleh. Iya. Maaf Mas, nggak sedikit Oke. Mas. Ya lanjut Mas, lanjut. Selanjutnya mas ya. Iya, boleh, Selanjut Mas. oke. Jadi saya jadi ingat anak muda gini nih, ngomongin kampus begini mas. Jadi ingat masa muda kayak gini kan. Aktivis seperti Mas Edi ya, Betul. masa mudanya ya. Betul. Selanjutnya mas ya. Iya boleh Mas. Kampus itu harus jadi laboratorium perubahan gitu mas. Kurikulum juga harus menempatkan krisis iklim sebagai isu lintas disiplin gitu Iya. mas. Hukum, ekonomi, pertanian, bahkan desain dan teknologi gitu, Mas. menurut saya juga mahasiswa harus dilibatkan sih mas dalam riset-riset lingkungan kayak advokasi,
dan pengawasan kebijakan daerah tuh mahasiswa harus diikut sertakan mas. Nah berarti dalam setiap fakultas maupun prodi gitu ya seharusnya Betul, ya yang harus paham ditekankan lingkungan ya. mereka. Iya betul. Berarti Mas mau minum dulu Mas? Nggak usah Oh cuy. nggak usah. Cukup. Oke. Oke kita lanjut nih. Kita bahas dari gender kali ya. Gender dan Oke. perubahan iklim nih. Menurut Mas sendiri ini bagaimana sih dampak perubahan iklim terhadap perempuan? Oke. Nah boleh nih dari Mas Dias dulu mungkin Dari saya. ya? Oke. Perempuan ya, kalau kita bahas gender pasti kita mengarah ke perempuan gitu mas. Iya. Terutama di desa dan komunitas adat sering jadi kelompok paling terdampak. Misalnya itu dalam pengelolaan air, pangan dan kesehatan keluarga. Mas. Menurut saya kebijakan iklim tuh harus responsif sih mas. Harus ada afirmatif action yang melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakannya. Berarti yang mana itu pemerintahan seharusnya melibatkan ya dalam setiap pembuatan kebijakan tentang lingkungan ini melibatkan perempuan gitu berarti ya Mas. Betul. Bukan perempuan saja mas, terlebih laki-laki juga karena ini Iya. kan gender mas. Iya. Tidak Iya, berbicara betul. soal perempuan doang gitu mas. Iya. Nah kita lanjut nih ke ketahanan pangan dan krisis iklim ya. Betul. Nah menurut kalian berdua apakah perubahan iklim juga berpengaruh pada pangan yang ada di desa maupun ya dimanapun itulah? Oke, dari saya mas ya. Jadi kalau menurut saya itu pangan itu nggak bisa dipisahkan dengan iklim ya mas ya. Berarti ya Mas ya. Iya betul. Jadi yang pertama saya mau sampaikan itu menurut saya itu banget mas, banget. Dia itu penting banget mas iklim itu karena kekeringan, banjir dan cuaca ekstrem itu juga menyebabkan gagal panen dan kenaikan harga pangan gitu mas. Banget berarti ya Mas. Banget. Itu Ya. perubahan iklim ini sangat berpengaruh Sangat berpengaruh. untuk pada pangan kita nih Iya. berpengaruh banget berarti ya Mas. Banget, Jadi, banget. jadi Mas soal ngomongnya banget Iya, banget gitu. karena memang Kayak sangat- sering banget ya tuh. Iya karena memang sangat berhubungan mas, gak bisa dipisahkan Nggak bisa dipisahkan, Gak berarti bisa itu. dipisahkan. Ya. Saya setuju sih mas. Setuju, Karena Mas juga setuju nih. pasal 28 CUD 1945 itu bicara soal hak untuk apa memenuhi tuh? kebutuhan dasarnya. Iya. Makanya kayak kebijakan ketahanan pangan juga harus responsif mas terhadap krisis iklim yang ada di negara ini. Nah, berarti kebijakan ketahanan pangan ini juga harus ikut andil berarti. Ikut andil. Terhadap perubahan iklim nih. Betul. Jangan cuma hanya beberapa doang ikut andil tapi Iya. di semua lingkup tuh harus ikut andil berarti ya Iya, Mas. Betul ya? betul. Nah, mungkin sebelum kita lanjut tinggal dikit nih. Ada yang mau minum nggak nih? Mas, mau minum Saya nggak? udah nggak mau lagi mas udah. Ini tinggal dikit nih Mas nih. Saya cukup sih mas. Cukup. Saya nggak haus. Ya, oke. Berarti kita Oke. lanjut nih. Lanjut mas. Kita bahas selanjutnya nih teknologi hijau dan transisi energi ya. Oke. Bagaimana sih Mas peran teknologi dalam mendukung transisi energi ini nih dalam Indonesia ini bagaimana sih itu peran teknologinya? Mungkin dari Mas Dias Oke, dari saya. ya? Menurut saya itu teknologi itu sangat penting, tapi juga harus adil dan jangan sampai transisi energi malah menciptakan kesimpangan baru gitu mas. Dari Mas Najib mungkin? Mungkin tambahan sedikit ya. Menurut saya tuh harus dikembangkan dalam negeri ini karena investasi riset di bidang teknologi ini terbarukan seperti panel surya dan bioenergi itu harus ditingkatkan mas. Oh berarti transisi energi ini tuh sangat mendukung berarti ya dan sangat mendukung di dalam panel surya dan bioenergi gitu berarti ya Mas? Iya. ya? Iya. Oke. Nah, kita lanjut nih. Menurut Mas berdua, apakah warga bisa menggugat negara maupun korporasi nih terkait perubahan iklim? Jadi bisa gak sih nih warga, misal ada contoh nih warga kayak, wah ini iklim udah nggak banget nih kasarnya gitulah. Iya. Nah terus dia pengen gugat, itu bisa gak untuk gugat negara ataupun dia mau nyalain suatu korporasi gitu, bisa gak kira-kira nih Mas? Mungkin dari Mas Najib mungkin? Menurut saya bisa mas, karena sudah ada beberapa presiden tuh gugatan iklim di berbagai negara tuh kayak di Indonesia. Contohnya kayak pasal 28I ayat 5 bisa dijadikan dasar yang berbunyi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam negara hukum yang demokratis. Saya lanjut sedikit ya mas ya. Iya, boleh, Mas. Tapi prosesnya itu juga harus didampingi dengan kekuatan masyarakat sipil, jaringan advokat dan dukungan publik mas. Oh berarti secara garis besar ini
warga boleh gitu untuk menggugat ya. Betul. Karena diatur dalam pasal 28 ayat Ya, 5 ini. sangat bisa kok mas. Iya betul. Namun Harus didampingi. harus didampingi berarti. Ya? Betul. Dengan kekuatan masyarakat sipil, jaringan advokat dan dukungan publik gitu, Mas. Kita udah masuk di ujung-ujung nih. Terakhir nih Mas nih. Sebelum kesimpulan lah ini. Ini Iya. pertanyaan terakhir mungkin. Oke. Bagaimana sih sistem peringatan dini bisa menyelamatkan warga ini itu dalam pemetaan risiko dan sistem peringatan dini nih. Bagaimana sistem peringatan dini ini bisa menyelamatkan warga dari perubahan iklim ini? Mungkin dari Mas Dias? Boleh ya saya dulu ya. Menurut saya itu sangat bisa ya Mas ya menyelamatkan warga. Berarti karena sangat penting gitu ya Mas? Betul, kalau sangat penting. Sistem peringatan dini ini ya Mas? betul. Juga pemetaan risiko juga harus berbasis data dan diakses publik. Harus bisa itu Mas ya. Dan kalau sistem peringatan dini kuat, korban bisa Minimalkan berarti ya. Iya. Betul. Mungkin dari Mas Najib bagaimana pendapatnya? Menurut saya tuh tanggung jawab ini ada pada negara mas. Jangan hanya diandalkan masyarakat untuk menyelamatkan diri sendiri. Sementara data dan informasi tidak tersedia mas. Oke, berarti di sini tuh negara sangat andil berarti ya. Harus. ikut andil Harus ikut andil, dalam Mas. hal ini agar meminimalisir banyaknya korban Ya. yang terjadi atas perubahan iklim ini ya Betul. Mas berarti ya Mas. Oke nih Mas, kita udah terakhir banget nih Mas, di segmen terakhir nih. Mohon maaf ya Mas dengan diskusi pagi ini, saya mohon maaf mungkin ada waktunya yang tertinggal gitu mungkin Mas ya. Oke, karena kita sudah di ujung acara nih, apa sih pesan terakhir dari mas-mas berdua nih tentang iklim di Indonesia ini? Oke. Mungkin dari Mas Dias? Menurut saya kan tadi kita juga habis membahas perubahan iklim ya Mas ya. Iya. Saya ada pesan terakhir dari saya ini adalah perubahan iklim itu adalah ujian nyata terhadap konstitusi kita. Kalau negara abai itu bukan cuma soal lingkungan yang rusak, tapi juga pelanggaran hak. Mungkin dari Mas Najib mau menambahkan? Kalau diperkecil dari apa yang kita bahas tadi itu menyimpulkan bahwa konstitusi adalah pondasi keadilan. Kita harus mengawalnya, menghidupkannya dan menjadikan kompas dalam setiap kebijakan iklim. Oke, terima kasih banyak nih buat Mas Dias dan Mas Najib atas pemikiran yang tajam dan mendalam. Untuk kalian para pendengar, ingat, menyuarakan hak atas lingkungan adalah bagian dari menjaga demokrasi. Mungkin sebelum kita tutup, ada jargon nih Mas di podcast kita kali ini nih Oke, Mas. baik. Kalau saya bilang podcast Bumi Bicara, kita sama-sama jawab salam Bumi Lestari, tapi dengan mengangkat tangan kiri gitu Mas. Boleh hadap kamera Mas? Oke. Podcast Bumi Bicara, salam Bumi Lestari. Saya Rafif sebagai kameramen. Saya Muhammad Najib sebagai narasumber. Saya Putra Rehansyah sebagai moderator dari kelompok 1. Lanjut ya. Saya Dias dari menjadi narasumber, maaf. Saya Royhan sebagai editor. Selamat menikmati podcast kami.